Bapak dari mana? Ya. Ya. Udah. Yuk. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Pak Haji, saya kedua kali datang sini. Ya. Jadi saya masih terkendala yang lama itu Pak Haji. Yang apa? Saya investasi kan dengan rumah saya lah dianggunkan gitu istilahnya sama teman untuk bisnis tambang nikel. Nah itu sekarang sampai sekarang. Bapak minjem duit di bank? Saya nggak minjem. Jadi? Yang minjem. Hah? Temennya yang minjem, artinya pinjem sertifikat saya lah. Kenapa dipinjemin? Nah itu. Gobloknya lu. Orang rumah dipinjemin. Misalkan kayak dia nih mau usaha tambang nikel. Terus saya pinjemin rumah saya. Buat usaha tambang dia. Yang goblok saya. Iya. Namanya orang paling goblok. Iya. Duit gak ada saudaranya, Pak. Oh. Gak ada. Terus sekarang pertanyaannya apa? Jadi teman saya tuh sekarang tuh ternyata banyak hutangnya Pak Haji. Ya iyalah Pak. Gitu. Nah sekarang saya. Pokoknya gini Pak. Orang yang datang ke kita. Ngerengeng ngajakin kita join. Pasti kita mau dijorokin ke dalam jurang utang. Betul. Saya ngerasain. Jadi kalau ada tamu datang, temen, nggak ada temen. Nah itu temen deket banget Pak. Orang yang nusuk kita tuh orang deket. Misalkan gue deket sama dia nih, dia yang nusuk gue pasti, nggak mungkin orang jauh. Kan yang kenal dia, ya dia yang nusuk gue. Kalau dia nggak mungkin kan jauh. Iya. Udah jangan. Ya itu Pak Haji. Pertanyaannya. Ya saya ingin lepas dari itu sebetulnya. Pengen, udahlah saya pengen gimana ya nih. Saya maksudnya? pengen berulang setelah itu ketemu lagi baru sekali. Iya. Berapa kali lah. Minta lagi. Terus temannya kan nitip tuh 3,5. Nitip uang 3,5. Dikasihin ke orang yang baru. Iya. Si temannya itu tiap bulan minta 25 juta. Pertanyaannya? Iya maksudnya. Tadinya mau jadi si aset yang saya itu tadinya mau di take over lah sama orang ini gitu biar saya dapat cashnya aja, saya akhirnya ngerelain rumah sebetulnya gitu. Terus kita beli. Dianya punya uang nggak? Dianya kan nggak ada uang. Gimana mau take over? Itu yang tadi modal 350 itu Pak. Dengan take over itu kan bisa tuh Pak. Nanti cair lagi dari bank itu Pak. Dianya mau nggak? Padahal bohong, jadi kebawa kabur uang. Jadi 2 kali saya dapat gitu. Dapat rumah kabur, yang uang juga kabur. Jadi sekarang pertanyaannya gimana? Ya pengen selesai itu semua. Bos, kalau pengen selesai, ya lo selesain dulu sama Allahnya. Ya. Selama ini kan kita ibadahnya nggak deket sama Allah. Nah lo tinggal nyelesain yang tadi gua ajarin Bapak tadi. Bangun jam 00, paksain senyum, paksain tahajud, paksain baca Quran, paksain. Bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud, baca Quran, paksain. Sedekah subuh, paksain. Semua dipaksain yang 10. Bohong bos, enggak. Terutama yang sifat 18. Lama gak Pak Haji? 9 hari bos, paling lama 9 hari paling lama. Jadi sekarang hari apa? Sabtu pagi. 9 hari. Kalau 12 kan jam 00. Jam 00 banget. Lewat sedikit nggak? Nggak apa-apa. Ya, kadang-kadang bangun kan 1:30 gitu ya. Nah, saya kan mempraktekkan Pak Haji. Saya sholat malam, mandi kayak gitu. Ya walaupun saya tidak selengkap 10 itulah. Mungkin istri saya yang lengkap gitu ya. Kalau saya mungkin agak belang betonnya, tapi nggak apa-apa, istri aja yang praktekin, bos nggak usah. Nanti kan cair nih istri. Udah buat cair 10 miliar, udah buat ngerjain, buat bayar itu semua. Atau bos yang ngerjain, bisa. Kalau boleh dibilang, alhamdulillah saya tuh dapat tawaran nih, kan saya geologis nih di sini, saya geologi di tambang dan di migas. Tiba-tiba ada teman saya datang, yuk kita ini mengelola tambang sumur-sumur tua itu Pak Haji di Sumatera Selatan. Ada di Pendopo? Iya itu saya di Pendopo Pak Haji dapat. Lah kan ada. Ditawarin sama Pemdanya, jadi Pemda itu dapat apa istilahnya private. Jadi kan ada sumur minyak tua, ya. Lo semprot aja pakai surtek, namanya surtek.
itu cairan dari Amerika. Nanti kan keluar cairannya. Ya, Nanti cairannya disedot. Jadi gitu. Ya, ini baru mulai Pak Haji. Jadi insya Allah Senin saya ke sana. Kita mau ketemu sama teman-teman di sana. Iya, nanti KSO sama Pertamina. Betul Pak Haji. Gitu. Tapi ini dari Pemda sebetulnya, dari bupatinya. Oh. Dari bupatinya kebetulan kenal sama teman saya. Di Pendopo. Ya, Pali sekarang, Kabupaten Pali. Kok gue tahu? Kebetulan dulu saya memang area sana kerja saya Pak Haji. Di sana. Di daerah sana juga kerja saya. Jadi areanya Iya, banyak sumur tua ya, yang nggak produktif. ya itu direaktivasi kembali. Nah, itu saya minta doanya Pak Haji supaya apakah ini, saya juga masih bertanya, mungkinkah ini jawaban saya untuk membayar semuanya itu? Ya, mudah-mudahan jalannya itu, atau ada hal lain saya juga belum tahu kan besoknya Pak. Tapi yang jelas baru tahu itu Pak Haji. Kan dengan lu bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz, sedekah subuh jangan bolong, sedekah Jumat Barokah jangan bolong, sholat badiah qobliyah jangan bolong, sholat taubat jangan bolong, sifat 18 gak boleh dilanggar. Terus lo kemarin kan maksain sedekah 10 juta. Iya. Kan alhamdulillah ada jalannya. Betul Pak Haji. Ya kan? Tapi kalau lo nggak maksain sedekah 10 juta, di sini kita ngobrol berlama-lama juga nggak ada jalannya kan? Iya. Gitu. Karena lo sedekah 10 juta ada jalannya gitu. Iya. Bisa juga itu dari Allah. Iya. Bisa juga itu figuran. Figuran. Maksudnya gimana Pak Haji? Figuran tuh bukan peran utama. Gue maunya yang peran utama. Oh, tapi jalan lagi ya Pak. Ya, itu figuran. Gue nggak mau figuran. Kok tahu figuran? Kan banyak orang yang pada nggarap di sono juga nggak pada jalan. Kalau jalan nggak mungkin Iya. Pemdanya manggil gue dari dulu aja. Iya. Tapi kan dari dulu kan banyak orang yang pada tewang. Iya. Sekarang kok kita? Iya. Berarti kita bentar lagi tewang yang keberapa nih? Jadi Gitu. sebenarnya ini kedua kali juga Pak, saya sebenarnya seperti kampungnya terus Pendopo gitu ya. Tapi yang kampungnya itu kayaknya saya kurang serap lah sama orang. Tapi yang ini temen gitu, udah sering kerja bareng, oh ditawarin situ, ya udah. Mudah-mudahan ini jalan. Bismillah. Karena saya itu jujur aja stres aja kalau akhir bulan gini. Soalnya gini bos, gue lihat lu baru ditawarin gitu aja udah bahagia. Iya, seneng Jangan. Ibarat orang main sepak bola namanya offside. Bolanya baru ditendang sama kiper masih di atas, belum jatuh ke bawah. Lo udah masuk ke daerah lawan, kata hakim garis. Kalau hobi main bola pasti tahu. Prit. Iya. Offside. Kok offside? Orang bolanya masih di atas. Iya. Orang juga belum kita kerjain, duitnya juga belum tahu ada apa enggaknya, hasil juga belum tahu. Betul. Tapi lo udah di sini. Ini kali ya jalannya ya bisa buat lunasin utang. Ini kali jalannya untuk nebus aset. Ini kali jalannya. Nah itu nggak boleh. Ya. Lo udah berpikir ke situ. Nggak boleh ya? Lo terangin dah. Gue mau main HP bentar. Nggak boleh. Iya, jadi kita sudah merencanakan, sudah berharapnya sangat jauh, Ya. sangat tinggi, berestimasi terlalu besar. Jadi kita sudah ngeplot. Kenapa Pak Haji selalu mengingatkan kita jangan menjadi Tuhan kecil, jangan terlalu berharap, ngeplot, merancang-rancang. Kita banyak berharap, pasti akan siap-siap banyak kecewa. Dan itu secara syar'inya kita memang tidak boleh untuk selalu bernazar. Janji itu kan nazar. Ya. Nanti kalau ini proyek ini jalan, akan saya bayar, akan saya beli ini, akan saya tebus. Itu berarti kan sudah janji, sudah nazar. Dan nazar itu sama dengan hutang. Dan itu wajib ditunaikan. Sementara kita belum tentu itu dapat. Tapi kita sudah bernazar. Sudah memperbanyak, menambah hutang-hutang yang non fisik. Hutang-hutang janji kita sudah banyak nazar. Dan itu nanti kalau kita
lupa menunaikan, kita punya hutang, punya beban. Kalau kita tidak bisa menunaikan, namanya nazar itu harus membayar dam, harus membayar denda. Maka tidak boleh kita untuk ngeplot, ya istilah yang paling gampang ya Pak Haji tadi itu, offset. Kita mengerjakan yang bukan belum wilayah kita. Kalau kita berbuat ya sudah berbuat. Oh ini ya, itu harusnya menambah keyakinan Bapak Ibu untuk mengerjakan yang apa diajarkan Pak Haji sebulan yang lalu. Ya sebulan yang lalu ya. Iya. Hampir sebulan yang lalu berdua di sini diajarin untuk mengeluarkan Khodamnya dulu. yang ada di Bapak waktu itu dikeluarkan, karena itu menjadi gangguan. Bisa jadi nanti Bapak sudah di sana masuk lagi perangkap. Lihat begini, Bapak, wah ini Pak Haji sampaikan tadi apa namanya? Figuran. Jadi Bapak sudah terlalu berestimasi, ternyata di sana nanti jeblos lagi, lobang lagi. Nah, ini yang harus tetap mendekat ke Allahnya, yang menambah deket, tambah deket, tambah deket, tambah deket, tambah yakin, tambah yakin, tambah yakin. Karena apa? Oh, dengan saya menjalani yang diajarkan Pak Haji dengan bangun jam 00, senyum, mandi, pandan, jam 00, sholat tahajud witir, baca Quran maksimal, syukur tembus 12 juz, sedekah subuh jangan bolong seberapapun. Gitu dulu kan diajari kan seberapapun. Kenapa harus seberapapun sedekah subuhnya? Supaya malaikat yang doanya negatif ke kita itu enggak sempat berdoa, karena doanya negatif, jelek ke kita. Nah ini kita tutup dengan apa? Sedekah subuh. Sehingga yang keluar ke kita apa? Malaikat yang mendoakan ke kita, Allah ganti sedekahnya. Saya ngerinya gini Pak. Ada penceramah yang terkenal tuh di Jawa Timur tuh, di Blitar, namanya Gus Idam. Iya. Gus Idam dia nanam cabe. Baru ditancepin cabenya, Gus Idam udah ngomong begini. Nanti kalau panen mau ganti HP. Panen belum, cabenya baru ditancap, kebanjiran. Iya. Kan ini mirip-mirip Bapak juga. Iya. Nggak boleh. Iya, Pak. 1, 2, Gus Idam ngaji di pelosok Kediri. Kata temennya, ngapain lo ngaji? Mendingan kerja. Nih gue kerja nih, lihat nih bisa punya mobil nih, ini. Tergiur juga Gus Idam. Gus Idam tuh penceramah. Tergiur juga kata Gus Idam. Ya. Tapi dia lawan, enggak, gue mau ngaji. Gue mau ngabdi sama kiai. Walaupun dia jadi supir anaknya yang sepantaran sama dia, tapi mengabdi. Alhamdulillah sekarang Gus Idam kaya raya luar biasa. Mobilnya banyak, duitnya banyak, semuanya banyak. Nah yang kerja, ya begitu-gitu aja. Nah maksud saya, karena Bapak udah pernah kaya, udah pernah punya aset, udah pernah punya duit, udah pernah megang duit banyak, udah pernah cair duitnya banyak dari pesangon, dari pinjaman, maksud saya udah pernah semuanya. Ya. Cukup. Ini mau datang lagi yang lebih gede lagi. Kenapa Bapak enggak tawadu ke Allahnya tuh konsisten? Jadi jangan kegoda dulu. Gitu maksud saya. Jadi Bapak bangun jam 00 paksain, oke lah gue ke pendopo. Tapi gue tetap kerjain ini ilmu RDAY. Iya. Nah, bangun, tetap gue baca Quran, tetap dikerjain. Nah gue baru setuju. Tapi kalau lu nya kesono, sibuk, capek. Bangun jam 00 gak bisa, senyum gak bisa, mandi gak bisa, tahajud gak bisa, baca Quran gak bisa, sedekah subuh gak bisa, sedekah Jumat Barokah gak bisa, sholat badiah qobliyah gak bisa, sholat taubat gak bisa, sifat 18 banyak dilanggar karena ada di perjalanan di sana.
Bapak nanti masuk lagi perangkap lagi. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Gitu. Gitu loh bos. Kalau terbaik mah pasti ada Pak. Nggak mungkin enggak. Contoh nih Pak. Dulu kita pernah punya duit. Ketipu. Nanti ada duit lagi yang baru lagi. Nanti kita salah investasi. Nanti ada duit lagi yang baru lagi. Contohnya kayak kita makanan di kulkas. Aduh, makanan kulkas gua habis. Apa nanti yang udah dimakan sama tetangga kita masuk lagi? Enggak, ada lagi yang baru lagi. Jadi nanti ada lagi yang baru lagi. Tenang aja. Pasti ada lagi. Enggak mungkin duit yang dimakan sama teman Bapak balik lagi. Enggak mungkin. Iya. Enggak mungkin. Dan jangan berharap itu. Karena itu udah busuk. Nanti maunya saya, Bapak, Ibu, anak masuk surga. Yang nakalin Bapak masuk neraka jahanam. Sekeluarganya. Kalau bininya 2 masuk neraka sama bini-bininya. Kalau bininya 5 masuk neraka sama bini-bininya 5. Kalau yang perempuan punya istrinya 2 kali masuk neraka dua-duanya. Kalau bininya tukang kawin 6 yang masuk neraka jahanam. Bapak masuk surga. Kok gitu Pak Haji? Banyak tamu RDA yang begitu Pak. Banyak alasannya belum punya uang, alasannya belum bisa bayar karena ini, karena itu. Biasalah, tapi biarin. Lebih baik kita masuk surga. Lu sekeluarga masuk neraka jahanam. Bini lu berapa? 6. Masuk lu sama bini-bini lu 6. Laki lu berapa? 2. Masuk lu sama laki-laki lu sama anak lu, gitu aja. Kok kejem Ji? Ya kalau gak digituin dia gak mau bayar. Orang dia punya duit. Nah, Bapak lakuin itu. Jadi Bapak nggak usah ditagih. Bapak dengan lakuin ilmu RDAI nanti ada rezeki yang baru kayak kulkas. Nih kayak nih makanan busuk. Nanti ada lagi yang baru lagi. Tenang aja kayak kulkas, makanan di kulkas. Amin. Kayak makan nih, kayak saya makan nih. Habis. Ntar datang lagi ada makanan. Tenang aja. Nggak dimakan pun nanti ada yang ganti. Kita kan nggak mengharapkan duit kita yang di luar bakal balik. Nggak mungkin. Ngapain kita ngarepin? Udah biarin. Tapi kan kita harus bayar utang. Kan kita punya utang. Pasti kebayar. Yang penting Bapak praktekin dulu ilmunya RDAY. Yang tadi 10. Ya. Boleh gak Pak Haji? Yang jalanin istri saya aja? Boleh. Boleh. Tapi Bapak nanti nyesel seumur hidup loh. Oh nyesel? Pada saat Bapak mati dikubur. Ibu tidak akan mau dikubur hidup-hidup nemenin Bapak. Mau gak Bu? Bapak meninggalnya dikubur. Ibu dikubur hidup-hidup nemenin Bapak di kuburan, mau gak? Tuh gak mau tuh Bu. Tapi kata dia sehidup semati. Iya. Tapi pada saat Bapak mati dikubur pulang. Kan mengurusin anak. Iya. Mengurusin anak. Jadi teman Bapak dikubur siapa? Baca Quran. Jadi Bapak wajib baca Quran. Harus. Kalau di RD wajib. Nanti kita nyesel Pak, asli. Contohnya Bapak punya kakek. Apa Bapak pernah nengokin kuburan kakek? Udah jarang. Iya. Apalagi Bapak ngarepin cucu. Nanti cucu gue kalau gue mati juga nengokin kuburan gue. Mana mungkin. Lagu lu aja nengokin kakek lu gak pernah. Apalagi gue nengokin bapak gue udah mati. Udah 3 tahun gue belum nengokin kuburan bapak gue. Gak sempet. Saking sibuknya tamu banyak mulu. Mau datang tamu udah ngajak, Ji ngobrol yuk di Aston yuk kita berenam. Ya udah ngobrol. Kalau gue nengokin kuburan bapak gue gak ada duitnya. Kalau ngobrol di Aston ada duitnya. 1 orang kan 100 juta. 6 orang 600 juta. Mendingan ngobrol sama tamu ya kan. Daripada nengok kuburan. Jadi intinya apa bos? Teman kita dikubur adalah baca Quran. Jadi bapak paksain. Jadi gue diterima gak di pendopo? Oke diterima, tapi bapak gak boleh berharap. Kalau berharap, bisa? Nyambung? Enggak boleh. Tuh situ tuh. Tuh. Tapi 10 itu kan gak lengkap tuh Pak. Bisanya 5 kadang-kadang gitu. Gak apa-apa, yang penting dikerjain. Yang paling rutin tuh mandinya sih. Nggak apa-apa. Itu sebenarnya seger juga gitu. Sehat. Nggak apa-apa, yang penting dikerjain Pak. Nggak apa-apa, yang penting dikerjain. Iya. Poin nomor 1 Pak, bikin takjub Allah.
Nanti Allah pasti bikin tajub Bapak. Kita ini nggak pernah bikin tajub Allah. Makanya Allah nggak pernah bikin tajub kita. Kita hanya sekedar aja punya rumah. Setelah itu lepas. Punya mobil. Setelah itu lepas. Punya motor. Setelah itu lepas. Ini masih bersyukur loh bos. Lo nggak dipisahin sama Allah. Lo cuma dipisahin motor, mobil, rumah. Itu juga masih lo tinggalin. Belum pisah. Sama bini lo juga lo masih belum dipisahin. Di mana-mana bos. Kayak tadi nih. Pisah rumah, pisah mobil, pisah motor. Ini yang repot. Pisah. Janganlah. Masih ada gak caranya Pak Haji yang ditempuh? Ya tadi. Dari 10 lu bisa berapa? 5. Ya udah gak apa-apa, kerjain dulu. Saya mau motor lo balik, mobil lo balik, rumah lo balik. Bini lo tambah sayang, tambah romantis gitu. Ujung-ujung apa sih? Duit. Kalau nggak ada duit lo pasti cekcok rumah tangga. Kok tahu Pak Haji? Lah kan kita pakar-pakarnya cekcok rumah tangga nih. Pakarnya. Gara-gara apa? Duit. Cuan. Misalkan nih kita akhir bulan nih belum bayar listrik. Istri udah mulai ngomong aja. Papa listrik papa. Iya ntar. Papa listrik papa. Nadanya makin